Iya, shalom. Baik, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, sehat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Shalom, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa setia dan taat untuk terus datang memuji menyembah Tuhan, membawa korban persembahan, karena itulah kekuatan di hidup kita berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami boleh bersama-sama untuk mengikuti mesbah doa. Kami membawa pujian penyembahan kami membawa syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mengenal kami, Engkau tahu hati kami, bahkan sedalamnya hati kami. Engkau yang mengerti Tuhan. Karena itu malam ini kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa penyembahan kami. Bagimu Tuhan yang kudus, kami persembahkan korban syukur. Ini hidup kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, amin. Bahkan di dalam kemenangan, kami tahu, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Lebih lagi katanya, katakan Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi sedalamnya hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau sedalamnya hatiku. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Kau bersama kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami Bapa, di dalam kesesakan kami, bahkan di dalam kemenangan kami, Tuhan beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami, Di dalam kesesakan, bahkan dalam kemenangan kami Tuhan, Engkau selalu beserta. Kau selalu sedalamnya Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, dalam kemenangan. di dalam Oh, ku tahu. Lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, Engkau tahu. dan kasih-Mu tak jauh. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah jauh. Amin. Di dalam jiwa Di kami, dalam kesesakan, di di dalam kemenangan Engkau Tuhan selalu beserta. Sekali lagi katakan sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Engkau Tuhan yang mengenal hati kami, dan kami tahu kasih-Mu tidak jauh berada di dalam jiwa kami Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan kami, di dalam kemenangan kami, Engkau selalu bersamaku. Engkau tak pernah jauh. Kasih-Mu di jiwa kami memuaskan hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan kami yang berharap padamu. Kau sertai hidup kami. Oh, glory Tuhan, glory Yesus. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala musim hidup kami. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah membiarkan kami. Karena itu kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari-hari ini Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kami, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Engkau baik di hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Kami mau bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, amin, yang amin. selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia dalam hidup ini. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Katakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. mari bersyukur pada Tuhan saudara. Amin, amin. Selalu bersyukur, Kau Bapa. Lebih lagi katakan pada Tuhan apapun keadaanmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan kami mau bersyukur. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa pada Tuhan malam ini Bapa. Bersyukur, Kami mau selalu bersyukur Kau Tuhan sebab Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, kesetiaan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih. Bahkan dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sebab Tuhan tidak pernah jahat di dalam rencananya, namun penyertaannya itu sempurna bagi setiap saudara dan saya. Ucapan syukur adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang menyediakan pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami perlukan hari-hari ini. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlukan mujizat dan penyertaan-Mu di hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami butuhkan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami. Kami Perlukan keajaiban. Kami butuhkan
sentuhan tangan Tuhan di hidup kami. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari lebih lagi saudara yang memerlukan keajaiban Tuhan, katakan, kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami membutuhkan sentuhan tangan Tuhan bagi hidup kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan. Mari lebih lagi saudara, dengan iman berseru katakan, lebih lagi katakan, kami perlukan. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan di hidup ini. Amin. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini Tuhan. Kami butuh Tuhan bagi rumah tangga kami. Kami butuh Tuhan bagi usaha pekerjaan kami. Kami butuh Tuhan bagi anak-anak kami. Kami butuh Tuhan di dalam segala hal di hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu di hidup kami. Kami perlukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami terus menjadi orang-orang yang ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami perlu tangan Tuhan di hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan bagi kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu malam ini. Mari katakan sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Lebih lagi kami perlukan. Amin. Keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Amin. Kami butuhkan sentuhan. Sentuh kami dengan tangan-Mu yang berkuasa Bapa. Amin. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami perlu sentuhan tangan Tuhan yang dapat menjamah kehidupan kami, yang dapat menjamah suami, yang dapat menjamah istri, yang dapat menjamah anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bahwa kami senantiasa berada di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Kalau sebentar nanti kami akan merenungkan firman Tuhan,
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerangkan setiap firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu disingkapkan agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian, karena saya percaya kesaksian akan membangunkan iman kita, membangkitkan. Shalom Ibu Debbie, saya dengan Catherine dari Depok. Saya ingin berbagi kesaksian tentang begitu dahsyat dan baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya ibu dari 2 orang anak laki-laki dan sejak saat pandemi saya berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk rajin baca Alkitab secara rutin. Karena biasanya saya baca tapi tidak rutin, Bu. Pada bulan Januari, tepatnya tanggal 19 kemarin, saya jatuh terpeleset persis di depan rumah saya saat baru pulang dari pergi. Dan kaki saya bengkak dan tidak bisa berjalan. Lalu saya akhirnya foto ronsen dan CT scan kaki tulangnya, ada 1 yang patah dan 2 bergeser. Aduh ya. Di bagian pergelangannya, Bu. Dokter ortopedi menyuruh saya untuk dioperasi dan segera pasang pen. Saya sangat down waktu itu, saya sedih sekali, bahkan saya sempat merasa kenapa ya di saat saya mulai rajin baca firman, tapi kok malah Tuhan memberikan cobaan yang berat buat saya. Saya takut sekali untuk dioperasi, Bu, di saat situasi COVID. Dan juga saya memikirkan biayanya yang sangat-sangat besar, sampai lebih dari 125 juta. Lalu saya mendatangi dokter ortopedi yang kedua, yang juga menyuruh saya untuk operasi. Jadi datang ke dokter yang kedua dengan harapan hasilnya berbeda, saudara, tapi ternyata tetap sama. Dokter ortopedi yang kedua juga menyuruh saya untuk segera dioperasi. Saya tidak merasa puas, Bu. Saya akhirnya mencari dokter ortopedi yang ketiga. Iya, dan akhirnya saya ketemu dokter ortopedi yang ketiga. Beliau juga menyuruh saya untuk segera dioperasi. Karena dokter bilang kalau tidak segera dioperasi maka kaki saya akan bisa bertambah sakit. Ya, saya cuma bisa menangis setiap hari. Dan pada suatu malam saya melihat mesbah doa Ibu Debbie. Lalu saya ikuti. Dan pada saat itu ibu berkhotbah seperti menegur saya. Di situ ibu bilang kalau ikut Yesus itu bukan berarti kita harus selalu senang. Tapi Tuhan melihat ketekunan kita. Ibu juga bilang kalau Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Pada saat itu, saat puji-pujian saya menangis di kaki Tuhan. Akhirnya saya kembali cari dokter lagi yang keempat, dokter ortopedi yang keempat. Saya dan suami bersepakat. Kalau memang dokter yang keempat ini menyuruh kami untuk operasi, ya sudah, saya berserah saja. Sampai ke dokter ortopedi yang keempat, saya diperiksa lagi dan akhirnya di ronsen lagi. Dan saya sangat kaget, Bu, karena hasil ronsen kaki saya tidak sama dengan hasil dari dokter-dokter yang sebelumnya. Lalu dokter itu bilang bahwa dia akan memasang gips kaki saya selama 2 minggu. Kalau nanti selama 2 minggu saya balik lagi untuk kontrol ke dokter dan akan dironsen lagi. Jika kakinya dilihat ada perkembangan pada tulangnya. Kalau posisinya baik, tidak perlu operasi. Tapi kalau hasilnya tulangnya tetap bergeser, maka harus segera dioperasi.
Dalam 2 minggu sambil menanti hasil, setiap malam saya berdoa. Saya terus mengadu kepada Tuhan. Saya juga setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap pagi dan malam. Bahkan semua khotbah-khotbah ibu saya dengar seperti menegur dan mengingatkan saya. Saya sungguh dikuatkan lihat khotbah-khotbah ibu. Sambil menunggu hasil 2 minggu, saya semakin berserah kepada Tuhan. Saya minta ampun atas semua dosa-dosa saya. Saya juga minta ampun kalau saya sempat kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Setelah lewat 2 minggu, saya akhirnya datang lagi ke dokter untuk membaca hasil ronsen setelah 2 minggu yang lewat. Dan saya kaget luar biasa, Bu. Dokter mengatakan bahwa hasil ronsen dari kaki saya sangat-sangat baik. Tulangnya tetap pada posisi yang baik, bahkan dokter bilang memarnya di dalam pun sudah semakin membaik dan sembuh. Saya mengalami mujizat yang luar biasa, Bu. Saya tidak perlu dioperasi, dokter hanya menggips kaki kanan saya selama 2,5 bulan. Dalam menjalani hari-hari saya selama di gips, saya tetap bersuka cita. Saya selalu mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa sampai pada hari ini. Saya menjalani hari-hari dengan hati yang sabar, walaupun sering ada roh-roh yang bisa membuat saya khawatir dan ketakutan. Yang selalu membisikkan bahwa kamu tidak akan bisa berjalan lagi. Tapi saya langsung berdoa dan saya bilang dalam hati, Tuhan Yesusku luar biasa. Saat itu juga perasaan itu hilang. Singkat cerita, setelah 2,5 bulan kaki saya digips, akhirnya gips dibuka. Saya pun mulai belajar berjalan. Kata dokter biasanya 8 minggu setelah buka gips baru bisa lepas tongkat. Tapi puji Tuhan, Bu, saya pakai tongkat hanya 5 minggu. Tiba-tiba habis dengar mesbah doa syukur di pagi hari pada waktu itu saya coba tanpa tongkat dan saya bisa berjalan seperti biasa. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa berjalan dan beraktivitas seperti biasa lagi. Senang rasanya saya sudah bisa memasak buat anak-anak dan suami. Bahkan saya sudah bisa menerima pesanan kue lagi. Tuhan Yesus amat sangat teramat baik bagi hidup saya. Saya percaya kesembuhan tidak datang dari operasi, tetapi karena tangan Tuhan Yesus sendiri, dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus adalah dokter yang ajaib, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Saya juga percaya Tuhan Yesus tidak setengah-tengah menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan secara sempurna. Sekarang kaki saya semakin enak untuk berjalan, saya juga semakin rajin untuk baca firman dan mendengarkan khotbah-khotbah. Maaf, Bu, mungkin kesaksian saya terlalu panjang. Terima kasih sekali buat berkat mesbah doa yang terus membuat saya semakin sadar dan terus dikuatkan dalam iman. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan ibu serta keluarga, terus diberikan kesehatan. Amin. Sehat selalu ya, Bu, agar selalu dapat membagikan makanan rohani buat kami yang membutuhkan setiap pagi dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kesaksian yang sangat luar biasa, saudara, di mana kita mendengar bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ya. Satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah ketika 3 dokter ya sudah memberikan pernyataan yang sama bahwa kakinya patah, bergeser dan harus segera dioperasi. Tapi ya yang pertama karena ibu ini takut dioperasi di masa COVID, yang kedua biayanya 125 juta. Ya, bayangkan apa yang akan terjadi. Lalu dia menemukan channel saya dengan mesbah doa dan malam itu dia dan suaminya mengikuti mesbah doa dan dia menangis di kaki Tuhan. Dia memohon agar Tuhan turut bekerja. Dan akhirnya ketika dia menangis, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya. Keesokan harinya mereka mencari dokter yang keempat. Dan ketika diperiksa di dokter yang keempat, ternyata hasilnya
sudah berbeda dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya yakin dan percaya Tuhanlah yang menyatakan mujizat dan kesembuhan. Saat ibu ini berdoa, Tuhan menjamah melawat sehingga kakinya normal, tidak ada yang patah. Dan dia hanya harus digips. Dan sungguh Tuhan itu luar biasa saudara ya. Bahkan saya yakin Tuhan bukan hanya memulihkan kakinya, tetapi Tuhan memulihkan cara pandang dari ibu ini. Kalau tadinya dia berpikir bahwa sudah ikut Tuhan, baca Alkitab, malah celaka. Ya, tetapi ternyata disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, lewat peristiwa kakinya ibu ini semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dia mulai mengerti prinsip-prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ikut Tuhan ini bukan hanya masalah enak. Ya, terima kasih ibu buat kesaksiannya. Ya, dan Tuhan memberkati. Ini menjadi kekuatan buat setiap kita yang mendengarkan malam ini. Saya percaya saudara teruslah bertumbuh apapun keadaan kita. Jangan bersungut-sungut dan jangan menyalahkan Tuhan. Tapi kita mau senantiasa bersyukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Iya, baik. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita sudah ada di Yeskiel pasal yang ke-25. Ya, tadi malam kita sudah sampai ayat yang ke-14 di mana Tuhan membalaskan ya kepada bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel. Ayat yang ke-15 sekarang, nubuatan melawan orang Filistin. Ayat 15, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam ke Sumat, dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Ayat 16, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang-orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Iya, saudara yang terkasih, Tuhan akhirnya juga berhadapan dengan orang Filistin. Mengapa Tuhan melawan orang Filistin dan mencurahkan murkanya atas orang Filistin? Di sini dikatakan karena ya orang Filistin membalaskan dendam ke Sumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Ya, akibat dendam ke Sumat. Ya, orang Filistin selalu bermusuhan dengan orang Israel dan mereka dendam. Iya, dan Tuhan berkata di sini dia akan menghajar orang Filistin dan orang Kreta akan dilenyapkan. Orang Kreta ini berasal dari Kreta, saudara. Nama itu diberikan kepada mereka. Mungkin ya mereka mungkin adalah suatu kaum dari bangsa Filistin atau mungkin suatu bangsa terpisah yang bermigrasi ke Aegean, Palestina sekitar waktu yang sama. Orang Kreta dan orang Filistin sangat bercampur baur. Begitu mereka berada di Palestina dan sering disebutkan bersama-sama. Dan Tuhan membalaskan ya kepada orang Filistin atas dendam mereka kepada Israel. Saudara, dendam itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Karena itu hari ini saya mau sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang masih punya dendam. Ya, apalagi dendam ke Sumat. Ya, tidak pernah berakhir. Pokoknya 7 turunan saya akan dendam kepada keluargamu. Ketika Tuhan izinkan atau kita mengalami ada orang-orang yang berbuat kesalahan di hidup kita, jangan pernah dendam. Lepaskan pengampunan. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi semua hal yang terjadi di hidup kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dendam. Kenapa? Karena orang pendendam itu akan dimurkai oleh Tuhan. Ya, saya berdoa buat setiap kita hari ini mendengarkan firman ini, kita mau sungguh-sungguh bertobat.
Kalaupun ada dendam di hati kita, biar kita mau buang semua dendam itu. Baik, kita akan masuk sekarang Yeskel pasal 26, nubuatan melawan Tirus. Ya. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Pesan ini datang kepada Yeskel pada tahun 586 sebelum Masehi. Pasal 26 dan 27 ini merupakan nubuat terhadap Tirus, yaitu ibu kota Fenisia. Tepatnya berada di sebelah utara Israel. Sebagian kota itu berada di pesisir dan sebagian lagi di sebuah pulau yang indah. Tirus ini bergembira saat Israel jatuh, karena Tirus dan Yehuda selalu bersaing di dalam hal perdagangan yang menguntungkan, yang melintasi negeri mereka dari Mesir di sebelah selatan dan Mesopotamia di sebelah utara. Tirus ini mendominasi rute perdagangan laut, sementara Yehuda mendominasi rute perjalanan darat. Setelah Yehuda dikalahkan, Tirus mengira bahwa ia menguasai sendiri semua rute perdagangan. Akan tetapi keserakahan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang kota itu. Dia membutuhkan 15 tahun untuk mengalahkan Tirus, karena sisi belakang kota itu di laut sehingga perbekalan baru bisa dikirimkan dengan kapal setiap hari. Saudara, kita melihat ya, ternyata Tuhan itu turut bekerja di dalam kepentingan dalam satu bangsa. Ketika ada bangsa yang serakah, Tuhan tuh marah, saudara. Apalagi ketika itu Tirus menjadikan Yehuda ini sebagai persaingan dagangnya. Dan dia bersuka cita ketika Yehuda dan Yerusalem itu hancur. Sehingga Tuhan akhirnya melihat ini sebagai sebuah kesalahan. Sehingga Tirus tidak luput dari penghukuman Tuhan. Biarlah kita juga mau terus berdoa buat bangsa kita supaya diluputkan dari segala keserakahan, ketamakan, karena Tuhan itu berurusan dengan sebuah bangsa loh, kalau saya melihat di sini. Bagaimana Tirus ini menganggap bahwa Yehuda ini adalah saingan bisnis di dalam hal perdagangan. Ya, dan ini mendatangkan murka Tuhan, saudara. Ya, kita melihat bahwa Tuhan ikut berperkara dalam sebuah bangsa. Karena itu biarlah setiap kita hari-hari ini kedapatan menjadi orang-orang yang terus berdoa bagi bangsa kita Indonesia, saudara ya. Ayat yang ke 2-3 sekarang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit bahwa banyak ya bangsa melawan engkau seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, ya ayat 5. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah, ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, saudara, sangat mengerikan ketika ya orang hidup di dalam ketamakan dan keserakahan sehingga mereka senang melihat kejatuhan Yehuda. Dan Tuhan membalaskan itu, bahkan anak-anak mereka perempuan ditewaskan ya. Apa yang terjadi ya atas mereka ketika akhirnya Tuhan izinkan Babel, Nebukadnezar menyerang kota itu. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan kumpulan tentara yang banyak.
Pada zaman itu, Raja Babel Nebukadnezar ini terkenal dengan kekuatan perangnya. Ya, pada zaman itu Babel terkenal dengan kemasyurannya, sehingga Tuhan menyerahkan dia Tirus nih ke Babel, dan di sini dipakai istilah raja di atas segala raja, tapi rajanya huruf kecil, ya. Sehingga Tuhan menyerahkan ya mereka ke tangan Nebukadnezar, dan ketika pada waktu itu kalau ada bangsa yang jatuh ke tangan Babel, maka habislah nasibnya, saudara. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Biar kita terbebas dari dosa dendam, dari dosa ketamakan dan keserakahan. Ya, Tuhan membenci dosa itu, saudara. Jangan sampai karena ketamakan, keserakahan, dendam, akhirnya kita ini hidup saudara bersaudara menjadi rusak hanya karena hal-hal yang demikian. Biarlah kita mau terus meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan membawa kita dalam jalan-jalan perkenanan-Nya. Karena kita percaya pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan saja, dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan, dipakai menjadi alatnya, menjadi terangnya. Mari kita renungkan firman ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Lebih lagi katakan, kami Ini ungkapan hati kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Bahkan untuk nafas yang kami hirup, kami butuh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri anak-anak, untuk terus berseru kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, supaya Engkau memimpin para suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak disertai dalam masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka. Kami menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, bahwa kami terus dalam perkenanan-Mu. Demikian juga dengan keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan. Bahkan bagi para single parent, Tuhan melindungi dan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan. Bagi seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Yang ada di rumah sakit atau di rumah, apapun penyakitnya, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jamah Tuhan, bahkan terutama kesembuhan secara jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, khawatir, ketakutan atau apapun, agar jiwa kami disembuhkan dan kami dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kuasa Tuhan sempurna dan nyata atasku. Tidak ada perkara yang mustahil. Darah Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Kami katakan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kehidupan kami, rumah kami, pernikahan, keluarga, kesehatan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau berdiri dalam kebenaran-Mu ya Bapa, menghalau setiap kuasa kegelapan. Kami berdoa kalau sakit ini terjadi karena dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Kami terus membawa juga dalam doa untuk setiap anggota keluarga kami yang saat-saat ini sedang bergumul dalam persoalan-persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat. Bahkan semua orang yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini, mereka yang sedang ada di dalam masalah-masalah yang berat, hutang piutang, sakit penyakit,
bahkan tekanan-tekanan hidup yang sedang mereka hadapi. Mereka yang ingin berjuang keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, alkohol, rokok, yang ingin keluar dari perjudian, obat-obatan terlarang, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi, yang ingin keluar dari ikatan obat tidur. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di hidup kami. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup melepaskan setiap belenggu-belenggu pergumulan di hidup kami. Ketika kami mau datang bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan melawat dan menjamah. Semua SMS WA yang sudah masuk lewat telepon WA, Tuhan, kepada hamba-Mu. Hamba begitu terbatas untuk membalas begitu ribuan orang yang punya masalah, tapi hamba percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Lepaskan dari segala keterikatan. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban ketika kami mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Setiap kemandulan dibukakan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia. Turunlah berkat damai sejahtera bagi Indonesia. Kami ucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau menurunkan hujan pertobatan di atas bangsa kami, supaya bangsa ini boleh bertobat, berbalik, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam kepemerintahan, jajaran kabinet, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah, juga TNI, Polri. Biarlah mereka terus berjuang bagi kesatuan NKRI, bagi kemakmuran rakyat. Tuhan yang menjaga bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jika bukan Tuhan yang menjaga satu negara, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi Indonesia. Diberkati tanahnya, udaranya, diberkati laut, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya dan melihat kuasa Tuhan. Bapa, Engkau masih melindungi setiap kami. Kami percaya itu anugerah-Mu Bapa. Tidak ada kematian massal di atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Terima kasih Bapa, sampai malam ini Engkau masih mengizinkan kami memuji menyembah Engkau. Itu semua anugerah-Mu. Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kami juga berdoa melepaskan berkat atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Berkati para orang-orang pendoa-pendoa-Mu yang setia mengikuti mesbah doa di negara-negara ini. Tuhan, Engkau menjadikan mereka pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, akan ada kebangkitan rohani yang terjadi, kebangunan rohani, hujan pertobatan tercurah, sehingga kami tidak melihat dari denominasi gereja mana, tapi kami mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan mesbah doa agar menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan shalom, selamat malam. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami.
Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punyamulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.